hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكر على جميع نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن النقائص والمعايب. خلق الإنسان من ماء دافق
يخرج من بين الصلب والترائب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عادي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآية. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di Sayyidul Ayyam, hari yang Allah berkahi ini, dari mimbar yang mulia, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Imtitharul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melipat gandakan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, kebanggaan kita dunia dan akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul udma beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita mengingat dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam, kita ini sudah memasuki fase-fase akhir zaman. Sekalipun tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan akhir zaman itu, kapan hari kiamat itu. Tapi melihat dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min alamatis sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan. Rasul sendiri tidak tahu kapan akhir zaman. Jadi Rasul hanya diberitahukan tentang tanda-tanda akhir zaman. Maka apa yang menjadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Salah satu di antaranya, hati-hati dengan fitnah akhir zaman. Hati-hati dengan ujian akhir zaman. Karena rasa cinta Rasul kepada kita sebagai umatnya, ini 14 abad yang lalu sudah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam surat Thaha tadi yang saya jelaskan, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dari masalah-masalah yang akan kita hadapi di akhir zaman nanti. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, betul-betul kita taati Al-Quran dan sunnah, insya Allah kita sukses menghadapi ujian akhir zaman. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya, kata Allah. Seandainya kalian didatangkan hidayah kepada kalian dan kalian mentaatinya, faman ittaba hudaya, dan kita ikuti aturan Allah, ikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, fala yadillu wa la yashqa, kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan hidup sengsara. Tegas Al-Quran. Setelah itu apa yang Allah firmankan? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau berpegang kepada hidayahku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, dia akan diberikan kehidupan yang sempit, dunia dan akhirat. Bukan hanya itu ancaman Allah kepada orang-orang yang lalai terhadap peringatan Allah, yang lalai akan hidayah Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, mereka akan dikumpulkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Padahal di dunia mereka bisa melihat. Karena kelalaian terhadap petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buta mereka mata untuk melihat kebenaran, tuli telinga mereka untuk mendengarkan kebenaran. Maka nanti di akhirat, kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Baru penyesalan muncul. Ketika mereka dikumpulkan dalam keadaan buta di akhirat nanti, orang yang buta diberikan penglihatan oleh Allah, dan orang yang melihat dan melihat kebenaran diberikan penglihatan oleh Allah. Tapi kita orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat Allah, hidayah Allah dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menyesali. Diungkap dalam ayat ini, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Ini penyesalan orang-orang yang lalai akan hidayah Allah. Al-Quran di hadapan tidak pernah mau dibaca dan dipelajari. Sunnah-sunnah Rasul diajarkan tapi tidak mau diamalkan. Inilah sebagai bentuk ancaman Allah, penyesalan mereka. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Di akhirat ini orang bicara menyesali. Wa qad kuntu basiran, padahal ketika di dunia kami bisa melihat bagaimana indahnya dunia, bagaimana hebatnya ciptaanmu, tapi tidak menjadikan rasa syukur penglihatan ini dibutakan oleh Allah. Qad kuntu basiran, padahal di dunia kami bisa melihat. Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Inilah sebagai bentuk pembuktian dari janji-janjiku, kata Allah. Karena Al-Quran di hadapan kalian, kalian abaikan. Petunjuk-petunjuk Rasul tidak mau kalian hiraukan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka kalau hari ini aku lupakan kalian, aku abaikan kalian, di saat manusia ingin berhadapan dengan Allah, di saat semua manusia ingin berjumpa dengan Allah, tapi orang yang lalai terhadap ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, mereka diabaikan oleh Allah. Andaikan kita bertamu dalam perjalanan panjang kita, tiba-tiba tuan rumah tidak mau menghiraukan kita, mengabaikan kita, bagaimana rasa sakit kita, hadirin jamaah? Ini analogi, hadirin jamaah, betapa Al-Quran ini yang Allah turunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan disampaikan beliau kepada kita untuk selalu menjaga hidayah Allah. Ini salah satunya. Maka gambaran tentang fitnah akhir zaman ini jelas. Rasul ini betul-betul mewanti-wanti. Salah satunya di antara itu. Maka ketika ujian Allah datang kepada kita, maka kita sikapi ujian ini dengan kembali kepada hidayah Allah. Maka janji Allah, fala yudhillu wa la yashqa. Insyaallah kita tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidup kita, dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua masalah, semua perkara orang-orang yang beriman itu baik semuanya. Rasul menggolongkan dua hal dari hidup ini, ujian ini. Ada ujian musibah, bencana, penyakit dan lain-lain. Ada ujian yang berbentuk kesenangan. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah SAW ada sarra, ada dharra. Sarra itu bentuknya kenikmatan, kekayaan, harta berlimpah, itu sarra. Dharra, penyakit yang Allah berikan kepada kita, musibah, bencana, itu dharra. Tapi kata Rasul, semua masalah, semua perkara ini akan menjadi baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara untuk orang yang beriman kita, semuanya baik, nggak ada yang tidak baik. Kenapa kata Rasul? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak berlaku untuk orang-orang yang di luar orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang yang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia diuji dengan kesenangan, diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah, dia akan mendapat kebaikan. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau orang diuji dengan penyakit, penderitaan, musibah, apapun bentuk musibah, sabara, dia sabar, fakana khairan lahu. Jadi semua masalah baik untuk kita. Ini menjadi catatan. Artinya sejauh mana ujian Allah ini turun kepada kita, sejauh itu kita harus pandai membuat ujian itu kita bisa tangani dengan kunci yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang dicontohkan Rasul, yang pertama, kalau ujian ini bukan hanya untuk kita sebagai umat akhir zaman, tapi semua umat-umat terdahulu diuji oleh Allah. Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat diuji oleh Allah. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya ujian umatku, kata Rasul, harta kekayaan, dunia. Ujian kita ini yang ditakutkan Rasul ini dunia, kekayaan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah kepada Allah akan menghadapi ujian ini umatku yang ditakutkan oleh Rasulullah. Fa wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan, bukan penderitaan, bukan kesulitan yang aku takutkan dari umatku, kata Rasul. Walakin akhsa an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku takutkan kalau Allah sudah bukakan dunia untuk kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku takutkan kalau Allah bukakan rezeki kepada kalian yang berlimpah. Kenapa kata Rasul? Kama busitat ala man qablakum, sebagaimana umat-umat terdahulu yang dibukakan rezeki yang berlimpah tapi mereka kufur kepada Allah, kufur terhadap nikmat Allah, Allah hancurkan. Ini yang ditakutkan hadirin jemaah. Fatanafasuha. Kenapa? Alasan Rasul, kalau sudah dibukakan harta kekayaan dunia berlimpah untuk kita, fatanafasuha, kalian akan berlomba-lomba, kalian akan bermegah-megahan, kalian akan saling
berbangga-banggaan kata Rasul, kama tanaffasuha, sebagaimana orang-orang terdahulu melakukan hal itu semua. Apa yang menjadi ancaman mereka kepada mereka? Wa tuhlikakum, kalian akan dihancurkan oleh Allah, kama ahlakathum, sebagaimana dunia menghancurkan orang-orang terdahulu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Artinya jangan dulu kita bangga ketika Allah bukakan pintu rezeki kepada kita. Kunci yang pertama adalah syukur kita kepada Allah, bahwa kembalikan bahwa itu semua adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan apalagi kalau kita mencari dunia tanpa melihat halal atau haram. Inilah salah satu di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, la ya'tina 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u bima akhadha al-mal. Nanti akan datang satu zaman kepada kita manusia, apa yang ditandai oleh Rasul, la yubalil mar'u, tidak lagi orang peduli bima akhadal mal, dari mana dia dapatkan harta, am min halalin aw min haramin, dia dapatkan dengan cara halal atau haram, enggak ada peduli lagi. Mungkin kalau kita perhatikan sudah masuk akhir zaman ini, banyak orang menghalalkan segala cara, memanfaatkan kepentingan orang banyak untuk kepentingan pribadi, korupsi di mana-mana. Ini sudah membuktikan la yubalil mar'u min akhadal mal, dari mana dia ambil harta itu, am min halalin atau min haramin. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi nasihat untuk kita bagaimana menyikapi, mewaspadai tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah akhir zaman, sehingga kita termasuk orang-orang yang muti'in, orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul, dan orang-orang yang muttaqin, yang takut akan aturan-aturan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi abda'a ma awjada wa atqana ma sana'a, wa kullu shay'in li jabarutihi dhalla wa li 'azamati khada. Subhanahu wa bihamdihi fi rahmatihi ar-raja wa fi 'afwihi rahmatihi ar-raja wa fi 'afwihi at-tama wa usni 'alayhi wa ashkuruh. Fakam min khairin afada wa ashkur, fakam min khairin afada wa makruhin dafa, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ala fi majdihi wa taqaddasa wa fi khalqihi tafarrada wa abda, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasul, afdalul muqtada bihi wa akmala muttaba, sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli al-fadl والتقى والورى والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولنهج الحق ولنهج الحق لزم واتبع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله تعالى أيضا: ولا نبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والرفيضة ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. يا حي يا قيوم يا إلهنا الأولين، هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وآمنا في أوطاننا ودورنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأدم علينا الأمن والاستقرار، وجنبنا جميع كل ما يؤدي إلى تباعد القلوب وتباغضها. اللهم اجمع كلمة عن الحق، واطفي مشائل الفتنة، وسد مشارب الفور، واجعلنا صفا واحدا على كل من أراد الشر لبلادنا يا أرحم الراحمين. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.